Malam hari ini kita akan kembali membahas surat Al-Kautsar yang sering dibahas oleh para mubalik dan asatid, dan kita juga pernah membahasnya pada pertemuan sebelumnya. Di ayat pertama surat Al-Kautsar Allah berfirman, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Muhammad nikmat yang banyak, termasuk juga kita. Allah memberikan kepada kita nikmat yang banyak yang disebut dengan Al-Kautsar. Makanya dalam pembahasan yang pernah kita sampaikan, apa yang disampaikan para ulama, nikmat itu kan ada dua. Ada nikmat yang berbentuk materi dan ada nikmat yang berbentuk non materi. Ya. Kalau kemudian dipertanyakan mana yang lebih utama, apakah nikmat materi lebih utama daripada nikmat non materi, atau nikmat non materi itu lebih berharga daripada nikmat materi? Ya. Jawabannya boleh jadi berbeda-beda. Boleh jadi ada yang mengatakan nikmat materi itu lebih berharga daripada non materi. Ya Bu ya. Semoga Ibu bukan tipikal perempuan matre. Ya. Kan boleh jadi Pak. Ya. Kalau mengatakan nikmat materi lebih berharga daripada non materi, semoga tidak matre kan itu. Sebab salah satu tanda matre itu Pak. Salah satu, lah tahu Ibu matre? Lah ya. Kan ada istilahnya itu matre mana. Ini ada anak saya matre Pak. Induk-induknya matre. Ada lo kadang basobok model Pak. Da anak gadihnya saya matre itu, induknya matre loh. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Boleh jadi ada juga yang kemudian meyakini bahwa nikmat non materi itu lebih berharga daripada nikmat materi. Mungkin berdasarkan pengalaman hidup, lalu bisa menyimpulkan bahwa nikmat non materi ini lebih berharga daripada materi. Ya. Salah satunya nanti Bapak Ibu bisa lihat di surat Al-Anfal ayat 63 kan? Ya. Surat Al-Anfal ayat 63. Ada di pertengahan ayat itu. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an, jika engkau belanjakan apa yang ada di bumi ini seluruhnya. Nah, itu enggak, sekali lagi tidak bisa dinominalkan itu berapa jumlahnya. Jika engkau belanjakan apa yang ada di bumi seluruhnya, ma'allafta baina qulubihim, engkau tidak akan mampu mempersatukan hati mereka. Nah, ini pernah kita bahas. Jadi bersatunya hati itu Pak, itu lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Nah, bersatu hati itu nikmat non materi deh. Ya, kakak beradik, bapak ibu yang sampai hari ini akur-akur, itu nikmat non materi itu. Nikmat non materi. Hari ini bapak ibu dengan tetangga sebelah akur-akur Pak, lagi belok-elok juga, itu nikmat non materi itu. Hari ini bapak ibu antar jamaah yang sama-sama sholat Pak 5 waktu sehari semalam Pak, ya, bersahabat gitu ya, berukhuwah, itu nikmat non materi itu Pak. Tapi harganya lebih mahal daripada dunia dan seisi, lebih mahal. Ya. Makanya kalau ada orang bapak ibu sudah menuntut haknya dah, ma bagian awaknya dah. Bagian yang mayo labih nyoda ko bagak lo Pak, warisan ko dinyo sudah, tandeh dinyo sudah.
Kece adiknya dek pulang dari rantau kok lai juta siso. Dah. Ndak ada bagian awak. Bagian maju ada awak ngelejek. Habis sudah itu. Nah, ya kan itu. Nya dulu kadang model itu. Ya, dek inyo di kampung raso-raso untuk inyo saja. Ya adik merantau, Pak. Kan. Ini raso di inyo saja dan jual saja, Pak. Habis. Lah ini tanya tapi jawe model itu loh, Pak. Sebenarnya adiknya ini bisa nuntut, Pak. Karena itu ada hak dia. Cuman ini berpikir Bapak Ibu kalau dituntut Pak rusak hubungan kekeluargaan Pak. Nyo tahu sifat udahnya Pak. Kok disasaan kok membanting Pak. Yang pentingnya kan lah batanyo kok lai kok ndak tuh Pak aleh. Tapi ada yang memang kalau ndak dapet haknya Pak, namun baca kaknya Pak. Udah seorang saja. Dan jatah mbo hanya aja. Baca kak. Berarti tidak paham dia tuh. Yang dipacakai 200 jutanya Pak. Yang rusak seharga dunia dan seisinya. Makanya tidak tepat kalau dikatakan bodoh di situ. Udah bodoh mana kecik bininya. Laiha awak tidak bertuntut. Tuntut itu aja. Kecik bininya Paknya kecik udahnya bodoh. Bininya non bodoh tuh. Ini yang bodoh. Nyalanya tanya kan tidak ada untuk orang itu alay kan itu. Jadi ketika suaminya itu lebih memilih untuk tetap akur Pak, untuk tetap menjaga kekeluargaan, karena kalau dia terus dituntut haknya itu akan bisa bertengkar Pak. Sebenarnya suami itu suami yang cerdas. Kenapa? Karena dia lebih mempertahankan dunia dan seisinya daripada menuntut yang kalau diuangkan palingan cuma 200 juta. Palingan 200 juta. Itu gadang Ustaz. Iya gadang. Tapi karena kecerdasan suami ibu, ini boleh jadikan contoh ya. Karena kecerdasannya dia paham Pak, bahwa menjaga kekeluargaan, menjaga persaudaraan itu lebih besar daripada 200 juta yang haknya itu. Nah, ini dia yang disebut nikmat non materi Pak. Yang hari ini boleh jadi orang lebih menganggap nikmat materi lebih berharga daripada nikmat non materi. Maka wajar keluarga itu baserak. Salah satunya itu Pak. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau berbicara Al-Kausar itu tidak saja nikmat yang berbentuk materi, non materi itu juga adalah nikmat. Yang sekali lagi boleh jadi nikmat non materi lebih besar daripada nikmat materi. Surat Al-Anfal ayat 63. Itu dah. Ada satu lagi hadis Rasulullah. Tungkahul mar'ah li arba itu kan. Nikahilah perempuan itu karena 4. Pertama limaliha karena hartanya. Kedua li jamaliha karena kecantikannya. Ketiga li hisabiha karena keturunannya. Keempat baru wali diniha karena agamanya, ya kan? Tapi kan ujung dari hadis itu apa? Fasfar bizatidain taribat syadak. Ya, utamakan agamanya maka engkau akan bahagia. Karena agama itu nikmat non materi Pak. Ya, pendapat ulama kecantikan itu nikmat materi. Kekayaan nikmat materi, keturunan itu nikmat materi yang nilainya boleh jadi bisa 0 suatu saat Pak. Ya. Yang boleh jadi dia akan sirna gitu. Beda dengan agama, beda dengan akhlak. Jadi walaupun suami ibu bukan penghasilannya saja yang pas-pasan, di wajah-wajahnya pas-pasan. Contoh, jangan berang ibu kan. Suami yang Ustaz bantu biasa kan. Penghasilan biasa saya. Tapi agamanya kuat Bu, akhlaknya bagus. Itu lebih utama, lebih berharga itu. Lebih berharga. Ya, begitupun seorang suami dapat istri pas-pasan wajahnya gitu. Ya, tidak lo rancak mana gitu kan. Ya, tidak pula keturunan orang berpangkat Pak. Tidak pula kaya gitu. Tapi kan akhlaknya bagus, agamanya bagus. Nah, berarti di situ ada nikmat non materi yang lebih berharga daripada nikmat
materi. Ya. Karena boleh jadi hari ini Bapak Ibu ada orang sebagaimana yang pernah saya sampaikan seperti burung di dalam sangkar emas, Pak. Ya, udah kayo gagah yolo, Pak, keturunan orang bapangke, tapi ibu tak bisa manga-manga, kamanga ibu. Kamanga amik saya di rumah tuh. Tak bisa manga-manga. Kena berang tiup sebentar, kena Arya gitu kan, tak ada kasih sayang gitu kan. Nah, itu ibarat burung di dalam sangkar emas. Tidak ada ibu model itu kan. Kalau kami Ustadz burung bebas kemarin itu, ya kan, malah bisa marik laki kan itu. Iya. Saking bebasnya laki-laki dia. Kebebasan yang sudah melewati batas namanya kan itu. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu berbicara tentang apa? Al-Kautsar tadi, nikmat, Pak. Jadi sekali lagi bagi Bapak Ibu kita bersama, jangan memandang materi hanya dari memandang nikmat hanya dari materi, ya, seolah-olah mengecilkan nikmat non materi. Itu artinya Al-Kautsar. Ya, ini mengulang kembali kajian kita. Kemudian yang kedua, apa yang disampaikan oleh para ulama, Al-Kautsar itu artinya adalah keturunan yang banyak. Keturunan yang banyak. Ini pendapat mufassir kan menjawab ya celaan orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad anak beliau yang laki-laki kan meninggalnya semua di usia belia. Ya, tidak ada yang sampai dewasa belia. Kalau di Arab itu kan patriarkat ya. Garis keturunan itu kan dari keturunan laki-laki. Jadi ketika keturunan laki-laki tidak ada, maka Nabi diejek-ejek, diolok-olok oleh kafir Quraisy sebagai orang yang terputus. Ya, tentu bagaimanapun seorang manusia merasa tidak nyaman, Pak. Ya, ketika diolok-olok adalah orang yang terputus. Tidak ada yang meneruskan keturunan itu. Ya. Makanya turun surat Al-Kautsar, kata mufassir, bahwa anak laki-laki atau perempuan kan sama saja gitu. Sama saja. Ya. Di Minang sebenarnya ada juga, Pak, pemahaman yang timpang tadi, yang seharusnya merujuk kepada surat Al-Kautsar. Jangan pernah ada mindset bahwa anak perempuan itu lebih baik daripada anak laki-laki. Jangan ada mindset seperti itu. Karena Al-Kautsar sudah menjelaskan, Pak, mau anak laki-laki atau perempuan sama saja. Jadi masih keliru sebenarnya keyakinan seseorang yang menganggap anak padusi itu lebih utama daripada anak laki-laki. Kalau di Minang, makanya lah balimu anak laki-laki alun punya anak juga bantu apa? Dek alun dapat anak padusi. Nya anak-anakku yang padusi, Pak, yang laki-laki ko nya lapis ke orang sudah aja. Ya lapis ke orang kan anak ibu juga. Sampai hari ini masih ada orang yang seperti itu mindsetnya. Itu harus diperbaiki. Kalau enggak kena ibu sama surat Al-Kautsar itu. Kalau seolah-olah dalam pandangan ibu dan anakku nan padusi wah. Salah itu. Surat Al-Kautsar mengoreksi. Sama saja, mau laki-laki perempuan sama, Pak. Ya, itu anak. Ya, mungkin rasanya berbeda nah. Ya buktinya ibu kalau di rumah anak laki-laki 3 hari lah gelisah, rasa nak pulang capek saya. Tapi kalau di rumah anak padusi, oh sebulan 2 bulan betah, Pak. Sebab rasul di rumah anak, kalau di rumah anak laki-laki kan rasul di rumah minantu kan itu kan. Rasul di rumah minantu. Iya, Pak ya? Iya. Rasul di rumah minantu gitu. Kalau sampai anak padusi baru rasul di rumah anak, Pak gitu. Padahal kan rumah anak itu. Anak. Ya. Apalagi kalau sampai kemudian ada buruk sangka. Apa buruk sangkanya? Seolah-olah anak laki-laki ibu tuh tidak kamaben ibu kalau kayak itu ada, Pak, mindset yang seperti itu. Lah rasul takui ya. Anak balimu laki-laki kali mulai tabe nambo besok kalau kayak itu buruk sangka, itu tidak boleh itu. Ya. Allah itu berdasarkan prasangkaan seorang hamba. Ya. Boleh jadi ibu diperlakukan tidak baik oleh anak karena prasangkaan ibu dari dulu model itu taruh saya. Anak laki-laki kok tidak ketaben gaya dia awak dah. Tak boleh ni mengecek model itu. Apain dak? Cari lah aja. Bara banyak orang tuh anak laki-laki tak taben tidak ada. Gara-gara ibu acok mengecek model itu, patut ibu tak nyobain dia anak laki-laki. Karena ibu punya prasangka buruk kepada anak, Pak. Itu prasangka buruk itu.
Artinya apa? Kehidupan kita ini salah satunya Bapak Ibu dipengaruhi oleh prasangka, Pak. Ana inda zonni abdi bi. Aku itu kan berdasarkan prasangkaan hambaku. Boleh jadi dia berprasangka punya anak 5 laki-laki, tak kenyoben, Pak. Tiok sebentar menyebut ke orang, caliklah besok, tak kenyoben ambo, Mak. Yo tak nyoben Ibu. Ini gara-gara Ibu model itu cara mengecek. Nah, doa kan? Kan doa itu. Ya, harusnya tidak seperti itu. Ya. Ibu boleh melihat ya. Banyak juga anak, Pak, yang laki-laki itu abeh induknya, Pak. Gayanya abeh. Malahan ya, adik sama kakaknya nan padusi, Pak, tentunya bawa di suaminya kan ke rantau. Inyo nama ben induknya, Pak. Ya, inyo nama ben. Tidak sedikit itu kan, ada anak laki-laki yang memang orang tuanya itu beres sama dia semua. Ya, jadi bagi bapak ibu yang punya anak laki-laki ya bersyukurlah karena itu al-kausar. Ya, jadi al-kausar yang kedua artinya adalah keturunan yang banyak, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, itu al-kausar. Kemudian yang ketiga, makna al-kausar itu adalah telaga yang dijanjikan Allah untuk Rasulullah. Kata fahuwa nahrun wa adanihi rabbi azza wa jalla, kan itu. Alaihi khairun kasirun wa huwa haudun, kan itu. Bahwa Al-Kausar itu adalah sungai yang Allah janjikan kepadaku, di dalamnya ada banyak kebaikan. Dia berbentuk telaga. Dia bentuk telaga. Kalau diminum airnya itu tidak akan pernah haus selama-lamanya. Airnya itu lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu. Ya, bejana-bejananya lebih banyak daripada bintang yang ada di langit. Itu kalau kita baca dalam hadis. Kita punya kesempatan untuk berada di telaga Al-Kausar, Pak. Tapi kan Bapak Ibu akan membaca nanti ada hadis itu. Fayuhtalajul 'abdu minhum fa aqulu rabbi innahu min ummati. Tapi kok ada yang ditarik oleh Allah dari telaga Al-Kausar itu, Pak? Ditarik keluar. Nabi membela, Pak. Ya Rabb, bukankah mereka itu umatku? Lah kan negang keluar, Pak, masih dibela juga oleh Nabi. Begitu cinta Rasulullah kepada umatnya. Ya. Tapi kemudian Allah menjelaskan kenapa orang tersebut ditarik dari telaga Al-Kausar. Apa jawaban Allah? Fayaqulu ma tadri ma ahdasat ba'daka. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Engkau tidak tahu apa yang dilakukan setelah engkau. Jadi ada perbuatannya ya, yang menyelisih dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, ini ada 3. Dulu pernah kita bahas ini Bapak Ibu. Kalau pendapat ulama, makna dari matadri ma'ahdasat ba'daka, orang yang akan dikeluarkan dari telaga Al-Kausar pertama adalah orang yang berbuat syirik. Baik syirik akbar maupun syirik asghar. Baik yang syirik terang-terangan ataupun yang syirik sembunyi-sembunyi. Ya. Kan boleh jadi ada orang kalau syirik akbar itu tidak berani melakukannya, karena kalau syirik akbar itu kan menuhankan selain Allah, Mak. Tidak ada orang berani. Tapi syirik asghar ini banyak. Ya. Kalau dulu pernah saya sampaikan, ketika ada ibu punya cucu kan, lalu dipakaikan gelang yang terbuat dari besi putih, apa itu tidak syirik itu? Yang sampai hari ini boleh jadi masih ada orang yang pakai itu. Man 'allaqa tamimah faqad asyraka. Siapa yang menggantung jimat dia syirik. Terus pertanyaan, itu gelang putih jime atau perhiasan? Nah, terjawab kan? Jime atau perhiasan? Jime, Pak. Penangkal pelasi. Itu penangkal pelasi itu. Penangkal pelasi itu jime, Bu. Tapi kalau perhiasan silakan, Pak, kok dipakaikan galang tuh karena ibu supaya tambah rancak tangannya, Ustaz. Itu baru perhiasan. Tapi kalau ditanya, Pak, kok dipakai, Bu? Penangkal pelasi. Itu berarti jime. Ya, kan di situ letak bedanya, Pak. Padahal yang namanya jimat, sekali lagi, man 'allaqa tamimah faqad asyraka. Siapa yang menggantung jimat, syirik dia. Ya, dia tidak menuhankan Allah, tapi ada perilakunya yang menjerumuskan dia ke dalam perbuatan syirik. Iko hari raya pulang, Pak, nyu punya usaha di rantau.
Tiba di kampung hanya tanya, dah ada orang yang santiang di kampung kau yang bisa menarik orang belanja ke Kadayambo. Nyo pulang kampung menyambi Pak, sampai hari raya mencari orang santiang. Ya, nyo mengalih. Mengalih Pak. Nyo cari caroba, ndak ada yang santiang. Anan nan tatanyo nani nyolo aja aman tuh je. Ada sih kok macam. Jangan ragu lah je. Ya, langang-langang kada itu rami bisu tuh. Pulang dari rantau nyobau yang songgok tuh apa nyobau sembah ya kan macam-macam saja dibawanya kan ya, kadang-kadang ada tulisan Arab tapi tidak tentu arti entah apa tulisan baserak sih tulisannya tapi mah nyopaci nyoguluang Pak nyobau ke rantau itu apa namanya jimat kan jimat itu ibu kalau bakadai bapak kalau bakadai adonan digantung-gantung model itu palaris tuh jimat tuh Pak itu jimat tuh. Apa itu tidak syirik itu? Syirik Pak. Man 'allaqa tamimah faqad asyrak. Siapa yang menggantung jimat dia syirik. Kecuali masih ada perbedaan di kalangan ulama kalau dia berbentuk ayat-ayat Al-Qur'an masih ada perbedaan di kalangan ulama. Contoh Al-Fatihah yang ditulisnya Pak ditaruh di sudut rumah contohnya. Atau ayat-ayat Al-Qur'an tapi memang ayat Pak, tidak berserak-serak sembarang pasang kan. Masih ada perbedaan di kalangan ulama. Tapi kalau yang tadi itu Bu, entah barantah isi di dalam tuh kalau dibuka lah, sembarang itu. Ada kayak tulisan Arab tapi kalau ditengok dia bukan ayat-ayat Al-Qur'an, enggak tahu ada huruf wawunya, ada huruf ainnya, ada huruf ya-nya Pak. Sembarang sih. Nah, itu yang dibawa tuh ke rantau tuh. Tapi itu enggak syirik. Kan begitu. Ya. Apa enggak disebut syirik dulu pernah kita sampaikan? Awak pai baurui Pak, yang diurui ayam nan mangangu yang diurui. Ndak masuk di akal Pak. Yang diurui ayam nan mamaki awak. Baca tuh, ayam diurui awak nan mamaki, lek masuk di akal ibu tuh. Nyuk kalau kamu mamaki itu Bu, kaki awak nyurui baru tapaki awak tuh baru masuk Pak. Iko ayam nan diurui awak nan tapaki. Sihir itu. Sihir itu Pak. Badak menurut ibu masuk tak di akal ibu ayam yang diurui ibu nanti pakai nyurui ayam tuh waduh hebat banget ayam diurui awak nanti pakai apa ndak sihir itu apa ndak ada kontribusi jin di dalamnya itu Pak wah itu yang kita sampaikan tadi kalau syirik akbar kita takut Pak ndak mau kita menyembah selain Allah tapi syirik asgar boleh jadi banyak dalam pengamalan kita sehari-hari Pak. Nah itu yang perlu kita bersihkan Bapak Ibu. Kalau ingin kita tidak terusir dari telaga Al-Kausar, kalau tidak terusir kita. Orang syirik. Ya. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini kembali mengingat-ingatkan. Kau ada bana hobi ke dukun. Dan hilang tak sabar ada dukun juga. Hilang tak sabar dukun, ka dukun tiok sabanta dukun. Ame hilang dukun juga. Ya, kau sepeda hilang dukun juga. Lapan yang dukun tiok sebentar ibu utibu lah kenal saya dukun. Dia ibu padukun lah. Ini ada orang ku padukun. Seketek-seketek dukun, seketek-seketek dukun. Ya, dukun itu saya yang hidupnya susah, Pak. Dukun tuh saya yang hidupnya susah. Ibu pailo ke dukun, tambah susah hidup ibu. Ya kan? Ya. Nah, baik. Iya, syirik kan. Baik. Kemudian yang kedua, yang akan terusir dari telaga Al-Kausar itu dari kalimat matadri ma ahdasat ba'daka itu adalah orang yang melakukan perbuatan bid'ah. Bid'ah. Jadi orang yang mengada-ada setelah engkau mengada-ada melakukan sesuatu yang menyelisih dari Rasulullah. Mengada-ada Pak. Cuman hati-hati juga dengan istilah bid'ah ini. Sekali lagi kalau saya Bapak Ibu ditanya, yang bid'ah itu contohnya seperti apa Ustaz? Kalau saya memahami yang bid'ah itu Bapak Ibu, kalau orang sholat menghadapnya ke kiblat Pak, nyo menghadap ke Gunung Merapi, nah, itu bid'ah tuh. Orang sholat menghadap ke kiblat, inyo ke Gunung Merapi menghadap Pak, itu sasek aja. Ya, itu yang sasek itu Pak, sesat itu kan. Ya. Kalau orang hajinya ke Mekah Pak, hanya tiba ke Sungai Panuh haji. Ini contoh. Ya. Sebab mau dengar kabar dulu orang haji ke Sungai Panuh itu. Itu sasek itu Pak. Kalau memang hajinya ke kalau memang ya kan itu.
Mengakas ngai panoh ambo pai baji atau sase. Sase. Itu yang sesat tuh, Pak. Itu sesat. Kalau orang sholat sehari semalam 5 waktu, Pak. Nyo jadian 5 waktu kok menjadi 3 waktu, Pak. Nyo diskon 2. Atau sase tuh. Ya, angku tuh sase tuh. Santiang lo nyemaja. Sholat kok cukup 3 saja. Ndak 5 saja. Atau sase tuh. Tapi kalau umpamanya ada orang mengadakan maulid Nabi, mengadakan Isra dan Mi'raj, mengusap wajah sehabis sholat, saya tidak sependapat mengatakan itu bid'ah. Walaupun pendapat itu ada. Kita kan menghargai pendapat. Wah, pendapat itu ada, Pak. Ada. Ya, yang mengatakan mengusap wajah sehabis sholat bid'ah. Adakah pendapat itu? Ada. Tapi kalau saya tidak sependapat dengan pendapat itu. Karena Syekh Al-Utsaimin saja tidak membid'ahkan pendapat Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika di kitab Bulughul Maram. Ya, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani kan memasukkan hadis berkaitan dengan apa? Mengusap muka dengan tangan sehabis sholat. Syekh Al-Utsaimin menghargai keilmuan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani walaupun beliau tidak mengamalkan itu. Tapi beliau tidak mengatakan bid'ah, enggak. Kok kawan baru ke Patang mengaji lah bid'ah kawan mau usap muka. Dan itu kawan, itu bid'ah tuh aja. Ya. Dia berpendapat bid'ah silakan. Makanya saya bilang kalau orang berpendapat bid'ah kita hargai. Ya. Tapi kalau kita yang dibid'ahkan berarti kan perlu disampaikan argumentasi kenapa itu bid'ah gitu kan. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelaku bid'ah. Ya. Bahkan menuju 14 hari pun ketika dibid'ahkan. Kalau Muhammadiyah termasuk yang membid'ahkan 7-14 hari itu, Pak. Tapi bagi yang mengamalkan 7-14 hari, kalau di dalam catatan 37 persoalan yang dibuat Ustadz Abdul Somad tidak bisa juga langsung dibid'ahkan. Karena ulama besar sekelas Imam Atto, Pak, itu ulama tafsir. Beliau justru mengamalkan menuju hari dan 14 hari. Walaupun saya pribadi tidak mengamalkan, ya mungkin ada Bapak Ibu yang tidak mengamalkan. Tapi Imam Atto, seorang ulama tafsir, Pak, di zaman tabi'in dia justru menganjurkan hari ke-7, hari ke-14 untuk memberi makan gitu, memberi makan. Tapi kan bagi orang yang memang punya kemampuan gitu kan. Jadi kan hati-hati dengan bahasa bid'ah ini. Ya, karena memang masing-masing punya argumentasi. Tapi kalau yang tadi itu, Pak, jangan jaga-jaga argumentasi itu, Pak. Ya. Menghadap sholat ke arah Gunung Merapi contoh kan itu. Haji baik ke Kerinci contoh gitu ya. Atau sholat 5 waktu jadi 3 kali dalam sehari semalam ya. Sholatnya biasanya orang 5 kali dia 3 kali. Itu jelas bid'ah. Ya. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketiga itu siapa? Yang ketiga itu yang terusir dari Telaga Al-Kautsar adalah murtad, orang yang keluar dari ajaran Islam. Nah, itu yang terusir. Jadi murtad itu, Pak, Bapak Ibu, ya kan keluar dari ajaran Islam secara sadar. Tapi ada orang yang tidak menyadari yang bisa mengeluarkan seseorang dari keislaman. Itu harus hati-hati juga, Pak. Contoh, satu huruf saja dari Al-Quran diingkarinya, kata ulama, Pak, itu sudah mengeluarkan orang dari keislaman. Walaupun dia tidak pernah mengatakan saya keluar dari Islam, mengingkari satu huruf saja di Al-Quran itu sudah mengeluarkan seseorang dari keislamannya. Karena dia wajib mengimani Al-Quran. Ketika dia mengingkari kewajiban haji, tidak payah haji, Pak. Lo payah haji, tidak wajib gaya haji itu dah. Dia keluar dari Islam, Pak. Karena dia mengingkari kewajiban haji. Persoalan bahwa dia belum haji, bahkan tidak payah haji, Pak. Ya boleh, alun lah, cari waktu lu. Itu berarti kan bukan mengingkari, cuman mungkin belum terbuka hatinya untuk menunaikan haji. Tapi kalau dia mengingkari, dia jadi keluar, Pak. Kenapa tidak sholat? Maleh. Kalau maleh kan bukan mengingkari, Pak, belum terbuka hati. Tapi kalau kenapa tidak sholat? Sholat kok mah wajib kok. Kalau itu keceknya Bapak Ibu, dia keluar dari Islam, Pak. Keluar dia. Karena dia mengingkari sesuatu yang Allah wajibkan. Termasuk mengatakan semua agama sama, itu bisa mengeluarkan seseorang dari keimanannya itu, Pak. Saya pernah sampaikan kepada Bapak Ibu sekali lagi, hati-hati menerjemahkan innad dina indallahil Islam itu.
Ada yang mengartikan kan sesungguhnya agama yang paling benar di sisi Allah adalah Islam. Kalau menggunakan istilah paling benar, boleh jadi agama yang lain juga benar, Pak. Cuman paling benarnya Islam. Jangan pakai paling benar. Harusnya sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah itu Islam. Maka yang lain jadi tertutup, Pak. Tapi kalau pakai yang paling benar, itu membuka peluang yang lain benar. Jadi artinya jangan paling benar, Pak. Yang benar saja. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah Islam. Selesai, Pak. Yang lain tertutup itu. Jadi kalau seandainya ada orang berpendapat semua agama sama, Pak, itu sebenarnya sudah keluar dari Islam. Dia tidak mengimani Al-Quran. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, itu berbicara tentang Al-Kautsar. Kemudian di ayat yang kedua, sedemikian banyak nikmat yang telah Allah berikan. Bagaimana cara kita mensyukurinya? Nah, itu di ayat yang kedua. Cara mensyukuri pertama adalah fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah solat karena Tuhanmu. Yang kedua apa? Wanhar, berkurbanlah. Jadi ketika Nabi, Bapak Ibu kita baca dalam riwayat, beliau solat sampai kaki beliau bengkak. Kemudian kan ditanya oleh Aisyah, engkau punya dosa yang dulu sudah diampuni Allah, yang sekarang juga sudah diampuni Allah, yang akan datang juga sudah diampuni Allah. Kenapa engkau solat begitu hebat ya Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Afala akunu abdan syakur. Tidak pantaskah aku menjadi hamba yang bersyukur? Itu Nabi ketika sholat wajib atau ketika sholat sunnah? Sunnah. Itu sholat tahajud. Ya, saking luar biasanya beliau sholat tahajud sampai kaki beliau bengkak. Ditanya oleh Aisyah, jawaban Rasulullah, afala akunu abdan syakura. Tidak pantaskah aku menjadi hamba yang bersyukur? Maka Bapak Ibu, menunjukkan syukur kita kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan tidak cukup hanya dengan sholat wajib, Pak. Harus ditambah dengan sholat-sholat sunnah untuk mewujudkan rasa syukur kita terhadap nikmat Allah itu. Ya. Jadi bukan hanya yang wajib, tapi bagaimana berusaha juga untuk sholat-sholat sunnah, wujud syukur kita terhadap nikmat Allah. Yang kedua apa? Berkurban. Walaupun memang berkurban ini kan masih ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Kalau di mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali, hukum kurban itu sunnah muakkadah. Kan sunnah muakkadah. Sunnah dia. Artinya kalau tidak berkurban, orang mampu itu tidak berdosa dia, Pak. Cuman kan begini kalau saya dalam memahami kan ya. Ada orang-orang miskin di zaman Nabi yang mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, ketika kami sholat, orang kaya sholat. Ketika kami puasa, orang kaya puasa. Tapi ketika orang kaya berinfak, kami tidak bisa berinfak. Karena uang tidak ada. Maka diajarkan Nabi membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali setiap selesai sholat, menyamai amalan orang kaya yang berinfak. Ternyata orang kaya mendengar itu, satu lo nyobaco tuh, Pak. Subhanallah, nyobaco, alhamdulillah, Allahu Akbar, lah sama lo. Nah, batu balabilon kayak gitu. Tapi jawaban Nabi ketika mereka mengadu lagi apa, Pak? Itulah kelebihan yang Allah berikan kepada orang-orang di antara kalian. Jadi ada kelebihan. Ya balai, Pak. Cie bapitih taat. Cie indak bapitih taat. Tentu lebih utama yang bapitih taat. Karena dengan uangnya dia bisa haji, bisa kurban, Pak. Bisa membantu. Harap maklum itu kan itu. Sekarang ibu punya uang. Tetangga ibu tidak punya uang, tidak ikut berkurban. Berarti kan menyamakan level ibu itu, ya kan? Kalau tetangga tidak punya uang, tidak ikut berkurban, kan tidak masalah, Pak. Sama orang miskin yang tidak bersedekah, kan tidak ada masalah. Tapi kita diberi kelebihan harta, tidak ikut berkurban, Pak. Berarti kan sama saja. Tidak mau kita melebihkan level kita. Sebagaimana yang disampaikan Nabi, itulah kelebihan yang Allah berikan kepada sebagian di antara kalian. Jadi kalau ada bapak ibu yang hari ini berkurban, memandang kurban itu sunnah, kalau kemudian kita berkurban, artinya apa? Kita dilebihkan Allah keutamaan dibandingkan mereka yang tidak berkurban. Ada kelebihan yang diberikan. Ya, itu yang diambil. Ya. Tapi memang ada juga boleh jadi motivasi berkurban itu kan karena sunnah tadi ya. Bahkan tidak berkurban itu kan sunnah. Pertanyaan itu gara-gara sunnah atau gara-gara ibu pilih? Nah, kok hati-hati, Pak. Nyo untuk menutupi pilih itu, nyo pakai istilah sunnah tadi. Tidak satu kurban, Pak. Kurban itu kan sunnah. Padahal tidak sunnah itu yang pegang, Pak. Pilihnya tuh. Kalau ada orang yang tidak berkorban karena memahami korban itu sunnah, Pak, dia tidak berdosa.
Tapi kalau seandainya terselip pelit, maka kata ulama dia dihukum bukan karena tidak berkurbannya, tapi dia dihukum karena pelitnya. Orang pelit tidak akan masuk surga. Orang yang pelit, apa yang dipelitkannya itu akan dikalungkan di lehernya nanti di hari kiamat karena pelitnya. Jadi boleh jadi hari ini Bapak Ibu ada orang yang tidak ikut berkurban karena pelit. Berarti dia tidak mensyukuri nikmat Allah. Baru nanti ada pendapat Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwa kurban bagi orang yang mampu hukumnya wajib. Kalau wajib berarti kalau tidak berkurban orang mampu tersebut dosa. Nah, itu Pak pendapat siapa? Imam Abu Hanifah. Jadi antara apa? Antara sunnah muakkadah dengan kewajiban tadi itu. Ya mudah-mudahan sekali lagi ini bagian dari motivasi. Kan masih ada waktu sebulan lagi untuk kita ikut berkurban. Bahkan waktu itu kan sampai saya bilang ke ibu, kalau pendapat mazhab Syafi'i yang disebut mampu itu kan ada kelebihan dari kebutuhan pokok Pak. Di hari raya tambah 3 hari tasyrik. Ada kelebihan untuk beli kambing, maka dia disebut mampu berkurban. Ikutlah berkurban. Kalau tidak tercela dia. Makanya kalau ibu punya perhiasan, ya pembahasan kita waktu itu, perhiasan yang ibu pakai, di luar perhiasan itu ibu menyimpan. Nah, kalau menyimpan dalam bentuk uang itu kan berisiko Pak. Ada di sosial media orang menyimpan uangnya itu di mana? Orang laundry menyimpan uangnya di speaker Pak. Lah 75 juta mungkin PT di dalamnya, habis adanya makan di rayap. Karena disimpannya di speaker tuh kan kayu, bubuk kayu tuh banyak rayapnya Pak. Habis Pak. Kalau hitung-hitungannya sekitar 75 juta. Makanya banyak orang sekarang yang menyimpannya itu dalam bentuk emas. Karena emas itu berkembang. Kini berharga ame. Iya gak turun Ustaz. Kewatang sempat sampai 8, kini sampai 2 apa. Ambo mau ikuti juga Ustaz. Harga ame kok ini tuh. Maka banyak ibu-ibu sekali lagi menyimpan itu dalam bentuk emas di luar perhiasan yang bisa dipakai. Artinya apa? Kalau hari ini di luar perhiasan yang ibu pakai, ibu menyimpan 2 emas, berarti kan sudah punya uang sekitar 8 juta. Indak ke satu berkurban. Rasanya Pak, kalau ndak satu berkurban, ayo ndak ingin mendapatkan keutamaan itu. Ya, kita diberi Allah kelebihan, tapi ndak ikut berkurban. Kita diberi kelebihan ndak ikut berkurban, Pak. Boleh jadi tidak dapat kebaikan. Kalau menurut mazhab Hanafi, malahan kita berdosa. Boleh jadi dosanya juga dosa besar kalau seandainya ada kemampuan tapi tidak ikut berkurban. Mudah-mudahan kita mampu mensyukuri nikmat Allah dengan mendirikan sholat dan berkurban. Saya pikir cukup Bapak Ibu ya, karena sudah masuk waktu sholat. Kalau ada pertanyaan sehabis sholat isya insyaallah. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.